Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek LNG atau gas alam cair. Karen diduga mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian secara menyeluruh dalam pengadaan LNG pada tahun 2012 sehingga mengakibatkan kerugian negara hingga 2,1 triliun rupiah. Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009 sampai dengan 2014, Kalaila Karen Kardina atau lebih dikenal dengan nama Karen Agustiawan, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kasus ini bermula dari rencana pemerintah kala itu untuk mengatasi defisit gas di Indonesia. Pada tahun 2012, Pertamina yang dipimpin oleh Karen Agustiawan mengeluarkan kebijakan proyek pengadaan liquefied natural gas atau LNG atau gas alam cair. Pertamina mengusulkan kerjasama dengan sejumlah produsen di luar negeri termasuk perusahaan asal Amerika Serikat. Menurut KPK, dalam proses pengadaannya, Karen diduga mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian secara menyeluruh. Akibat perbuatannya itu, negara merugi hingga 2,1 triliun rupiah. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Dari perbuatan GKK alias KA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekisar 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatan tersebut, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Karen langsung ditahan. Kepada awak media, dosen Harvard University Amerika Serikat itu membantah telah menyebabkan kerugian negara. Menurutnya, kerugian itu terjadi karena dampak dari pandemi. Karen mengklaim pada tahun 2018, Pertamina bahkan mengalami untung dari pengadaan proyek LNG tersebut. Kan tadinya dibilang katanya ada kerugian karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turun, harga minyak semua turun, ya kan? Nah, tapi sebetulnya kalau piawai, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan, harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang, harus dibuat statistiknya dan harus mengenal mengenai geopolitik. Makanya tadi saya bilang, yang 2010, 2011 yang tadi disampaikan rugi, tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke Pertamina, kenapa pada saat tahun 2018 bulan Oktober hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Harganya itu 71 sen positif, lebih mahal daripada pembelian Corpus Christi. Itu yang bertanggung jawab siapa, Bu? Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Berarti saya sudah resign di tahun 2014. Karen juga membantah dirinya mengambil keputusan secara sepihak. Menurutnya, kebijakan LNG di Pertamina diketahui oleh Menteri BUMN yang ketika itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Itu Pak Dahlan tahu dong, Bu. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1, Impres nomor 14 tahun 2011, Impres 14 ya, kalau nggak salah tahun 2011. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Tolong nanti yang UKP 4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Dahlan Iskan sendiri telah beberapa kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK. Usai pemeriksaan pada pekan lalu, Dahlan mengaku tidak mengetahui soal pembelian LNG oleh Pertamina. Ditanya tahu nggak itu beli LNG, saya bilang nggak tahu. Sudah. Ada berapa pertanyaan, Pak? Aduh, nggak hafal aku. Maaf. Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Ternyata tanda tangan saya itu berbeda ya antara Dirut PLN sama Menteri. saya baru ingat.
Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas ya? Hah? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik nggak, Pak? Mereka punya berkas lengkap. Ada pemeriksaan lanjutan nggak, Pak? Sebelumnya pada Juni 2022, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan pihaknya tengah menyidik kasus dugaan korupsi LNG di PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan 2014. Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana perkembangan terkini kasus dugaan korupsi proyek LNG yang menyeret mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka? Kita bergabung dengan rekan Prita Zega di gedung KPK. Selamat siang, Prita Zega. Ada informasi terbaru apa dari gedung KPK? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa TV One. Ini pada Selasa malam kemarin, 19 September 2023, ex-Dirut Pertamina 2009-2014 yakni KA Karen Agustiawan ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau liquefied natural gas atau gas alam cair, dan terhitung pemirsa sejak 19 September yaitu kemarin 2023 hingga nanti 8 Oktober 2023 dalam jangka waktu 20 hari pertama. Ini sudah resmi dan sah, sudah ditetapkan di rutan KPK atas kasus dugaan korupsi pengadaan LNG. Adapun pemirsa, penahanan ini rampung usai KPK melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, yaitu Karen Agustiawan dan juga beberapa saksi lainnya. Kemudian pemirsa, selain dari Karen Agustiawan, beberapa saksi lainnya yang sudah diperiksa juga yakni Dahlan Iskan, kemudian Dirut Pertamina periode 2014-2017 Dwi Sucipto, kemudian Nanang Untung, kemudian mantan Direktur Utama Patgas Niaga Jugi Prajogio, hingga Dirut PT Perusahaan Listrik Negara periode 2011-2014. Atas ditahannya Karen Agustiawan dalam kasus dugaan korupsi ini, ia pun memberikan pernyataan pemeriksa di mana ia mengatakan bahwa kerugian yang disangkakan dikorupsikan oleh dirinya saat itu merupakan bukan kerugian yang dialami oleh negara. Justru ia mengatakan bahwa pada saat itu justru negara mengalami untung. Meskipun ada kerugian pemirsa, itu karena dikarenakan oleh dampak pandemi, bukan karena ia mengambil kebijakan. Jika kita mereview kasus sebelumnya, ini berawal pada tahun 2012, di mana pada saat itu PT Pertamina Persero ini mengadakan LNG atau gas alam cair, di mana pada saat itu Karen Agustiawan ini yang masih menjabat menjadi Dirut Pertamina, pada saat itu mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama dan memutuskan ketentuan-ketentuan tertentu kepada produsen dan supplier LNG di Amerika Serikat. Namun pada saat itu pemirsa, ia tidak melaporkan hasil-hasil tertentu kepada pemerintah dan ia dinilai telah melawan persetujuan pemerintah. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega melaporkan langsung dari gedung KPK.